Akhir-akhir ini banyak terpampang di berita tentang tingkat polusi di Jakarta dan Tangerang ya. Bahkan Jakarta memegang trofi puncak ya sebagai kota besar paling terpolusi sedunia, Bapak Ibu ya. Masalah polusi ini adalah masalah radikal bebas yang merusak tubuh kita. Dahulu yang merupakan radikal bebas itu adalah dua, oksigen dan sinar matahari. Jadi keduanya itu menghidupi kita, tetapi sekaligus merusak tubuh kita sehingga kita tidak abadi. Nah, dalam beberapa dekade terakhir ini, sumber radikal bebas menjadi banyak sekali ya, mulai polusi, pupuk kimia, pestisida, stres, dan sebagainya. Saya akan fokus ke radikal bebas akibat polusi saja. Yang masuk ke tubuh kita selama ini ada tiga, yaitu makanan, minuman, dan udara. Dan dari ketiganya, yang terbanyak masuk tentunya udara. Nomor dua, air. Dan selama ini, ya, kita abai pada udara. Ya. Sedangkan pada air, ilmu kebersihan air itu hanya menyangkut kuman-kuman penyakit. Sehingga airnya perlu direbus sebelum minum. Ya. Itu sudah kuno banget itu. Ya. Zaman sudah berubah, penyakit menular yang menyerang usus seperti kolera, disentri, itu sudah menurun sekali. Sedangkan penyakit degeneratif seperti kanker usus dan lain-lain akibat radikal bebas semakin meningkat. Dan merebus air bukan solusi untuk menghilangkan atau mengurangi radikal bebas di dalam air. Nah, polutan dari udara dan air itu merupakan radikal bebas tadi ya, bisa merusak tubuh kita dan menyebabkan penyakit degenerasi seperti kanker, diabetes, jantung, koroner, dan lain-lain. Semakin kesini semakin nampak dampak dari semua itu, yaitu bukti atau fakta banyaknya penderita stroke, diabetes, dan kanker pada usia muda, 30-an. Bahkan 20-an tahun sudah sakit itu. Padahal dulu yang namanya penyakit-penyakit itu hanya diderita oleh orang tua. Nah, satu lagi yang menarik. Di rumah kita, berdasarkan penelitian, tingkat polusi di dalam kamar itu 5 kali lipat dari polusi di luar kamar atau di luar rumah gitu ya. Apalagi kalau kamar itu pakai AC. Karena tanpa ventilasi, polusinya semakin besar karena AC tidak didesain untuk menyaring udara. Saringannya hanya untuk menyaring partikel besar seperti debu dan lain-lain. Sedang polutan kecil masih masuk dan akhirnya menumpuk dalam kamar. Saya sendiri sudah lama menyadari hal itu ya, sehingga sudah ya sejak lama lah menggunakan penyaring air maupun penyaring udara terbaik di dunia. Ya, sejak tahun 2004 Bapak Ibu saya sudah memakai atmosfer. Ya, tadinya saya pakai di tempat praktek dan di kamar. Sekarang karena sudah ada praktek, jadi di kamar-kamar saya sudah semua ada itu. Ya. Sudah berapa puluh tahun tuh, belas tahun tuh masih terpakai terus, masih bagus ya. Jadi meskipun sebenarnya udara batu masih bersih, begitu juga airnya bersih, saya tetap menggunakan itu ya. Apalagi rumah kami ini di lereng Gunung Panderman ya, dan tempat tinggal kami itu ada di belakangnya Gria Debaca, jadi lumayan jauh dari jalan raya dan dipenuhi tanaman. Toh kami merasa perlu untuk menjaga kesehatan tubuh kami ya. Bayangkan bagaimana yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta ya, tentu sangat perlu investasi kesehatan berupa penyaring seperti e-spring dan atmosfer. Ya, apalagi seperti yang saya katakan di atas ya, daerah Jakarta, Tangerang, dan kota besar lainnya tingkat polusinya luar biasa. Jika kondisi keuangannya pas-pasan, justru semakin perlu melakukan prioritas. Jadi kita perlu berpikir terbalik Bapak Ibu, kita mengutamakan kesehatan supaya produktivitas pencari nafkah tetap bagus sampai tua. Atau pilihannya mengutamakan konsumtif dan kenikmatan seperti beli motor, beli mobil, dan lain-lain. Bagus sih kalau dua-duanya, kesehatan ya, konsumtif ya. Jadi pilihannya ini cuma ini Bapak Ibu. Apakah kita akan menyaring airnya itu pakai lever dan ginjal, ya, dengan risiko tentu sakit ginjal atau liver, atau pakai e-spring? Apakah kita menyaring udaranya itu langsung pakai paru-paru kita sehingga nantinya menghitam, atau pakai atmosfer, ya, penyaring udara terbaik di dunia. Jadi meskipun pemerintah ini sudah mengadakan BPJS yang semakin lama semakin bagus pelayanannya, ya masih jauh lebih baik kalau kita itu sehat ya. Bapak Ibu perlu diingat, umur itu ada di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu ada di tangan kita sendiri. Salam sehat dari saya, Sigit Setiawadi.